Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini gengs, video pertama yang akan aku bahas adalah video tentang tragedi Mina tahun 2015. Video kedua adalah tentang petong burung. Video ketiga adalah tentang cewek SMA yang viral TikTok. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dan disajikan dengan sebuah tragedi yang pernah terjadi di Mina pada tahun 2015. Berikut akan aku bacakan kronologi dari tragedi tersebut. Pada tanggal 24 September 2015 pagi terjadi sebuah insiden mematikan di dekat kota suci Makkah, Arab Saudi. Sebagai insiden mematikan dalam sejarah panjang haji, kurang lebih ada 2.400 orang terinjak-injak hanya dalam kurun waktu 10 menit. Sebelum terjadi tragedi ini, para jemaah pergi ke Mina untuk melakukan ibadah. Mereka tiba di waktu-waktu subuh setelah menginap di padang pasir. Pada pukul 8.45 pagi, tepat sebelum kejadian itu, ratusan ribu jemaah haji bergerak berjalan melalui terowongan-terowongan menuju jembatan Jamarot. Jalan-jalan menuju jembatan Jamarot saat itu padat dengan para jamaah. Pada saat yang sama, arus balik dari jamaah yang telah menyelesaikan ibadahnya juga bergerak ke tempat yang sama dan dari arah yang berlawanan menuju tenda-tenda yang ada di Mina. Demikian seperti dikutip dari laman Vanity Fair. Berdasarkan rancangan, kedua arus tersebut, arus masuk dan arus keluar, memang tidak diperuntukkan untuk bercampur. Arus masuk terpadat adalah melalui jalur yang disebut Jalan 204 yang diapit oleh pagar baja tinggi. Arus di sana lambat tetapi tak terhindarkan. Banyak orang tua yang jalannya lemah dipaksa maju dari arah belakang. Di arah depan kerumunan makin padat dan secara inheren kepadatan tersebut cukup berbahaya. Sebenarnya mengapa hal ini terjadi masih menjadi pertanyaan, pasalnya sudah ada pasukan keamanan yang di titik-titik rawan untuk mengatur arus-arus itu. Setelah insiden ini diklaim bahwa tragedi berdasarkan yang memakan korban tersebut disebabkan oleh Pangeran Arab Saudi. Klaim itu menyebut bahwa penyebab utama hal ini adalah keangkuhan para elit di Arab Saudi. Benar atau tidaknya, fakta yang terjadi adalah pukul 9 pagi waktu Arab, situasi jalan tersebut sangat padat dan kritis dengan kerumunan yang sangat padat dan meningkat hingga orang-orang kehilangan kemampuan mereka untuk mengendalikan diri dan terdorong ke depan oleh kekuatan yang entah asalnya dari mana dan tak terbendung. 800 meter dari pintu masuk jembatan ada sebuah jalan kecil yang terhubung dengan jalan 204, yaitu jalan 223. Jalan itu seharusnya kosong, tetapi pagi itu kerumunan besar jamaah memadati jalan tersebut, terdorong dari belakang ke tengah-tengah orang yang sedang berjalan di jalan 204. Hal tersebut membuat arus utama di Mina macet dan padat, menghentikan laju menuju jembatan, dan warga semakin padat mengerumuni jalanan. Tidak ada rekaman video yang muncul ke publik. Selain itu, ingatan para korban selamat saat itu sangat terbatas. Tetapi yang pasti adalah mereka yang di tengah mustahil untuk melarikan diri. Saat tekanan makin besar karena padatnya kerumunan, dalam beberapa menit ada korban yang jatuh dan meninggal, atau bahkan ada yang meninggal saat berdiri. Keadaan menjadi lebih buruk ketika ada jemaah yang jatuh, membuat efek domino pada para jemaah yang lain hingga ke hulu. Bahkan di beberapa tempat ada korban yang menumpuk setinggi 10 orang. Penyebab utama kematiannya bisa karena sesak napas dan juga yang lainnya, atau juga terinjak-injak oleh jemaah lain. Beberapa saksi kemudian melaporkan bahwa mereka melihat tubuh berkoyak-koyak. Hal tersebut akhir relatif cepat tetapi berlangsung selama beberapa menit dari jalan 204. Di antara korban yang tewas terdapat lebih dari 1.000 orang yang terluka. Banyak dari mereka yang menangis atau berteriak minta tolong. Butuh waktu sekitar 10 jam agar evakuasi dapat dilakukan. Banyak upaya yang terbuang untuk memindahkan korban tewas, bahkan ketika korban luka-luka sebagian besar terbaring tanpa pengawasan dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, jalan tersebut ditutup di hari lain, tetapi ibadah haji tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah Saudi mengumumkan bahwa sekitar 769 orang telah meninggal, namun ada jasad-jasad yang tidak pernah diidentifikasi dan dikuburkan dengan cepat. Ada beberapa negara yang kehilangan jamaahnya, seperti Iran yang kehilangan 464 jamaah, disusul dengan Mali yang kehilangan 312 jamaah, Nigeria kehilangan 274, Mesir kehilangan 160, Bangladesh kehilangan 137, hingga Indonesia yang kehilangan 129 orang. Dan datanya terus bertambah sepanjang kejadian itu sampai hari ini. Apa yang terjadi di sana adalah tragedi berdasarkan matikan dalam sejarah di Arab Saudi, khususnya dalam ibadah haji. Hal tersebut tidak pernah luput dari perhatian dunia dikarenakan ada 1.426 orang tewas saat haji pada tahun 1990 yang silam, dan ada serangkaian kematian massa lainnya yang pernah ada terjadi di sana sebelum kejadian tersebut, gengs. Masih banyak juga negara lainnya yang melaporkan kehilangan para jamaahnya, gengs. Jadi kurang lebih seperti itu kronologi singkat yang dapat aku bacakan dan dapat aku cerita dalam tragedi Mina tahun 2015 ini. Jika kalian masih kurang paham dan juga ingin mencari tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa cari sendiri di Google nanti, gengs. Sedangkan video kedua adalah video yang viral tentang seorang yang melakukan lucon. Bahkan lucon tersebut sangat creepy, gengs, dimana ada seorang pria yang merekam dirinya sendiri
dan kemungkinan videonya ini sengaja direkam dan terjadi di negara Cina, gengs. Orang tersebut berada di depan kamera sambil duduk santuy dan memainkan alat vitalnya, gengs. Kenapa bisa creepy? Gimana nggak creepy? Dia memotong alat vitalnya sendiri dengan sebuah seperti pisau kecil itu, gengs. Pokoknya sangat memilukan, dan anehnya di situ alat vital dari pria tersebut ada menancap seperti selang gitu, geng. Pokoknya sangat kocak juga, tapi juga serem juga, creepy juga, gengs. Anehnya di situ pria tersebut tidak merasa kesakitan dan sepertinya tidak ada siru marjan dalam video tersebut. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dalam video, apakah video tersebut asli atau editan, tapi yang jelas ini videonya terjadi di luar negeri, gengs. Sedangkan video ketiga adalah video yang memperlihatkan yang viral di TikTok beberapa hari ini tentang seorang anak SMA yang bermain di depan kamera. Ternyata ini adalah caption yang viral TikTok tentang cewek SMA Ciluba, gengs. Dan di video tersebut seperti biasa dia melakukan hal yang tidak sepatasnya dilakukan di depan kamera dan mainkan boba kembarnya, gengs. Aku tidak usah menjelaskan kronologinya, pasti kalian sudah paham dan mengerti apa yang aku maksudkan yang terjadi dalam video tersebut, gengs. Tidak tahu motif apa yang buat cewek tersebut melakukan itu, apakah buat konten atau mencari cuan ataupun dikirimkan ke pacarnya juga saya tidak tahu, gengs. Tapi sepertinya kejadian ini terjadi di Indonesia, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tidak lupa minta support kalian dan subscribe channel ini karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku, sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.